Episode 8. Astaga, Disha terpekik kaget begitu melihat jam di ponselnya sudah lewat dari jam 8. Gadis itu ada kuliah pagi jam 9 dan juga ia harus mengumpulkan tugas dari Paskai, dengan deadline jam setengah 9. Kedua orang tuanya sedang tidak ada di rumah, sedang perjalanan bisnis keluar kota. Gadis itu langsung ngacir ke kamar mandi kayak kesetanan. Mandi kilat kurang dari 10 menit dan segera mengaplikasikan make up tipis-tipis ke wajahnya. Tak lupa menyemprotkan parfum ke badannya. Agar wangi sepanjang hari. Sial, deadline jam setengah 9 lagi. Dasar dosen nyebelin, kenapa harus dikumpulin di gue dulu coba. Bikin ribet hidup gue aja. Gerutu Disha sambil terus mengemas buku di meja belajar sisa semalam yang masih berserakan. Disha pun segera menghubungi Bila. Dia meminta gadis itu untuk mengumpulkan tugas anak-anak di tempatnya terlebih dahulu, supaya semua tugas anak-anak satu kelasnya tidak terlambat. Untuk menghemat waktu karena Disha masih dalam perjalanan dan terjebak macet. Sial, sial, sial. Mimpi apa gue semalam ya Tuhan. Pagi-pagi harus maraton kayak gini, gadis itu mengumpat kesal sepanjang perjalanannya ke kampus. Sudah tahu pagi bakalan macet, begonya Disha malah bawa mobil. Bukan bawa motor yang bisa gesit menyelinap ke sana kemari. Akibat panik dia sampai lupa sarapan dan langsung berangkat. Tepat pukul setengah 9 kurang 5 menit Disha sampai di halaman kampus. Gadis itu segera memarkirkan mobilnya asal sampai tidak begitu jeli memarkirkan mobilnya. Disha sudah panik sendiri, harus segera mengumpulkan tugas sesuai deadline-nya, kalau tidak maka semua tugas ditolak dan sudah pasti Disha yang kena marah anak satu kelas. Gadis itu berlari-lari di koridor kampus dengan kecepatan kalang kabut. Sementara di depan kelas sudah ada Bila yang menunggu dengan cemas. Disha cepet, udah hampir jam setengah 9. Lo kemana aja sih? Omel Bila begitu melihat Disha sampai. Sorry gue kesiangan. Mana tugasnya semua sudah lengkap kan? Ujar Disha meneliti kembali. Udah. Mending cepet deh, udah mepet banget ini. Nanti nggak keburu. Oke, gue ke ruangan Paskai dulu. Disha masih dengan mode lari membuat sedikit pusat perhatian orang-orang yang kebetulan melihatnya. Napas gadis itu tidak beraturan dan sekarang masih harus mencari ruangan Paskai kayak orang bodoh. Iya, bodohnya kenapa gadis itu tidak langsung telepon dosen itu saja tapi malah tanya ke sana kemari kayak orang panik. Ya jelaslah Disha panik. Bayangkan saja Disha pasti akan terkena semprot anak satu kelas kalau tugasnya ditolak dan harus mengulang. Bayangkan saja satu kelas. Ada 48 mahasiswa, apa nggak bonyok kalau digrebek. Klek. Maaf Pak, saya baru ucap Disha kepotong. Tugas ditolak karena kamu terlambat lebih dari 5 menit, ucapnya tanpa mau dibantah. Yah, Pak, jangan dong. Cuma terlambat 6 menit doang. Bapak sama saja nggak menghargai pengorbanan saya untuk sampai ke sini. Protesnya tak terima. Di sini ruang dosen bukan ruang berkeluh kesah. Jadi silahkan keluar dari ruangan saya. Sarkas Sky galak. Sialan, gue dibentak-bentak. Awas aja. Umpat Disha kesal. Pak tolong dong kebijaksanaannya. Bapak ini nggak lihat saya sampai ngos-ngosan gini keringetan untuk sampai ke sini. Ditambah tadi saya belum tahu ruangan Bapak yang mana. Jadi kan harus tanya ke sana ke sini dulu. Pertama, saya paling tidak suka dengan anak yang tidak disiplin, dan yang kedua itu bukan urusan saya. Salah siapa datang terlambat. Memang kamu ngapain saja semalam? Sky merasa kesal, efek semalam pesan yang tidak ada manis-manisnya ditambah keterlambatannya hari ini membuat dosen baru itu tertantang untuk mengerjainya. Sky ingin tahu bagaimana reaksinya kalau tugas anak satu kelasnya ditolak gara-gara dirinya terlambat. Saya nggak mau tahu. Keluar sekarang juga dari ruangan saya. Marah Sky lantang. Lihatlah, bahkan gadis di depannya itu menahan kesal dan hampir menangis. Sky yakin saat ini gadis itu tengah menyusun rencana untuk berkilah. Oke deh Bapak, boleh tolak tugas saya. Tapi tolong jangan tolak tugas teman-teman saya. Saya bisa didemo anak satu kelas. Please. Paskai yang baik hati. Mohon Disha sambil mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Sky mengangkat satu alisnya. Laki-laki itu tersenyum dalam hatinya.
Ayolah Pak, saya mohon. Sebagai gantinya Bapak boleh kasih tugas ulang untuk saya asalkan Bapak tidak menolak tugas teman-teman saya. Nego Disha di titik nadir. Oke. Saya sedang berbaik hati untuk pagi ini. Tapi, khusus untuk kamu harus mengulangi untuk tugasnya. Jawab Sky puas. Iya. Deal, ucap Disha ragu. Gadis itu lebih baik mengulang untuk dirinya sendiri daripada harus dikeroyok anak satu kelas. Pagi ini memang dia yang salah. Karena harus bangun terlambat. Ya udah Pak. Sudah jelaskan kalau gitu saya permisi. Ujar Disha hendak berdiri. Tunggu dulu. Siapa yang menyuruh kamu keluar dari ruangan saya? Disha diam sejenak menanti selanjutnya apa yang akan terjadi. Mungkin tugas untuk dirinya akan diberikan sekarang atau tidak. Disha masih duduk di kursi depan meja Paskai sementara pria itu sedikit lebih dekat dengan duduk di meja kerjanya dan menatap wajah Disha yang sedang menunduk kebingungan. Sky terus menatap lekat ke wajah Disha, membuat gadis itu salah tingkah dan bingung. Tatapannya lekat dengan gaya melipat tangannya di dada. Paskai ngapain sih lihatin gue kayak gitu? Sumpah pingin gue colok matanya. Maaf Pak. Bapak ngapain lihatin saya kayak gitu? Ucap Disha gugup. Sky bergeming sedikit membungkuk lalu mencondongkan wajahnya. Pria itu mendominasi keadaan di mana sangat tidak menguntungkan bagi Disha. Sampai gadis itu agak sedikit memundurkan wajahnya karena jarak yang terlalu dekat. Karena mata digunakan untuk melihat. Bisik Sky tepat di telinga Disha. Bahkan sapuan napas Sky terasa hangat menerpa pipi kanan gadis itu. Membuat tubuh gadis itu meremang seketika. Disha sontak memundurkan kursinya dan segera berdiri dengan gugup. Maaf Pak saya harus segera keluar. Kelas akan segera dimulai. Ucapnya gugup dengan muka yang entah sudah seperti apa dan jantung yang sedari tadi memompa begitu cepat. Sky menormalkan tubuhnya. Pria itu berdiri dengan menahan senyum kemenangan melihat wajah Disha yang merona. Lah sengaja melakukannya karena jujur ingin lebih dekat dan menghirup wangi tubuhnya. Anggap saja Sky gila. Ya tapi kenyataannya seperti itu. Kamu lupa ya. Kelas pertama kamu kan saya yang ngajar jadi masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi, kata Sky santai. Ya skakmat. Mampus lo Disha. Tutuk gadis itu pada dirinya. Bersambung.